Bapak Ibu sekalian, ini kita sekarang berada di lokasi perang Khandaq. Jadi kejadian perang Uhud yang karena 43 tadi pemana turun itu sehingga membuat muslimin kalah, ini tersebar berita di Jazirah Arab kalau muslimin sudah melemah. Muslimin sudah melemah. Akhirnya banyak suku-suku Arab yang tamak untuk menyerang Madinah. Mereka terus saja berusaha untuk menyerang Madinah, tapi selalu gagal tentunya. Cuman memang ada kejadian yang memicu perang Khandaq ini. Nama lainnya perang Ahzab. Ya. Ahzab jamak daripada hizib, artinya kelompok-kelompok. Allah sebutkan nama Al-Quran surah nomor 33 surah Al-Ahzab. Kenapa Allah namakan kelompok-kelompok? Karena mereka terdiri dari 10.000 pasukan. Itu gabungan dari banyak sekali kelompok-kelompok pada saat itu. Pemicu awalnya peperangan ini, ada tadi saya sebut suku Yahudi di Madinah ya. Masih ingat tadi ada 3 ya. Ada Qainuqa, ada Nadhir, ada Quraidah. Nah Qainuqa ini sempat buat masalah Bapak Ibu sekalian. Di tahun awal tahun 3 Hijriah sebelum perang Uhud, mereka buat masalah. Dari dalam kota Madinah ini dulu, setiap suku itu punya benteng. Setiap suku punya benteng. Jadi ada bentengnya sendiri. Mereka di dalam itu ada sumur, ada peternakan, ada pasarnya, ada pintu gerbangnya. Di dalam kota Madinah. Kalau pagi mereka buka, orang-orang bisa datang transaksi di perkampungan mereka. Sebenarnya ini setiap suku ini punya benteng-benteng di dalam benteng Madinah ya. Jadi dulu banyak sekali benteng-benteng di sini. Nah, Yahudi yang 3 ini juga punya benteng-benteng. Yang pertama Qainuqa. Di bulan Jumadil Ula tahun 3 Hijriah. Perang Uhud terjadi di Syawal. Ya, jadi Jumadil Ula dulu, bulan Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan baru Syawal. Jadi 6 bulan sebelum perang Uhud. Itu terjadi, suku Qainuqa ini pernah membuka pintu gerbang mereka di pagi hari. Ada satu muslimah sahabiat belanja di pasar mereka. Waktu lagi belanja, dia pakai cadar tutup mukanya, digodain oleh anak muda Yahudi pemilik toko itu supaya buka cadarnya, tapi dia tidak mau. Nah si Yahudi ini nakal, dia waktu perempuan ini muslimah ini nolak, dia cantolin satu besi tajam di tempat duduknya sehingga pada saat berdiri sobek bajunya dan nampak auratnya. Lalu dia tertawa dengan teman-temannya. Nah ada satu sahabat muslim, sahabat Nabi laki-laki, lewat lihat kejadian tersebut. Dia langsung henuskan pedang, dibunuh si pemilik toko itu. Nah waktu si pemilik toko dibunuh, hampir satu pasar itu ngeroyokin si muslim tadi ini. Dan terbunuh juga, dia mati syahid. Nah sahabiat tadi, perempuan yang dihina ini, itu langsung melapor ke Nabi. Ya Rasulullah begini kejadiannya. Maka Nabi gak pakai banyak tunggu lama. Karena memang ada kesepakatan awal masuk di Madinah, harus ada saling menjaga hubungan. Gak boleh saling mengganggu. Di sini orang-orang Yahudi sudah mengganggu. Maka Nabi SAW bentuk pasukan lalu mengepung bentengnya Qainuqa. Nah pada saat itu mereka yel-yelnya, kami akan melawan, kami akan begini. Apakah kau kira kami seperti Quraisy yang kau bisa kalahkan dengan mudah di Badr? Kami akan melawan dan seterusnya. Intinya begitu. Maka Nabi SAW mengepung mereka. Nah kepungan ini membuat Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan rasa takut dalam hati Qainuqa. Akhirnya mereka menyerahkan diri. Mereka setelah dikepung kurang lebih 2 pekan oleh Nabi SAW, mereka menyerahkan diri. Sebenarnya Nabi SAW hanya minta pembunuh muslim saja yang diserahkan. Tapi karena mereka tidak mau, maka mereka lindungi, mereka semua kena hukuman. Nah, orang-orang ini dihukum oleh Nabi SAW, diusir keluar dari Madinah. Awalnya 700 personil mereka, laki-laki semua akan dihukum mati oleh Nabi SAW. Tapi karena datang Abdullah bin Abi Salul, kepala orang munafik, itu kebetulan dia sekutunya suku Qainuqa ini. Dia mengatakan kepada Nabi, hai Muhammad, berbuat lagi lah pada sekutu-sekutuku. Nabi SAW tinggalkan dia. Terus dia desak Nabi sampai akhirnya Nabi mengatakan, ambillah semua mereka milikmu. Sampai akhirnya dia bebaskan suku Qainuqa. Dan Qainuqa akhirnya pergi pindah ke Khaybar. Garis bawah ini ya. Kita akan ke Khaybar sebentar lagi. Jadi penghuni Khaybar adalah suku Qainuqa ini. Mereka diusir dari Madinah, kemudian mereka tinggal di Khaybar. Nah ada suku Yahudi yang kedua, namanya Nadhir. Suku Nadhir ini terjadi hal yang mirip dengan itu. Tapi ini terjadi setelah perang Uhud. Ya, setelah perang Uhud. Jadi perang Uhud ke perang Khandaq terjadinya ini. Nah, mereka melakukan satu perbuatan. Jadi ada satu sahabat Nabi di antara 70 sahabat yang diutus untuk
mengajar di satu perkampungan Arab tapi mereka berkhianat. Mereka pura-pura masuk Islam, lalu mereka meminta 70 sahabat Nabi penghafal Quran untuk pergi ke kampung mereka. Di tengah jalan rupanya mereka berkhianat gitu. Nah, 69 mati terbunuh semua sahabat ini kecuali satu. Satu ini sempat lolos. Nah, satu ini lolos, kemudian dia menemui ada 2 orang dari suku pengkhianat itu lalu dibunuh oleh dia, lalu dia ke Madinah. Lalu dia lapor kepada Nabi SAW. Nabi SAW bentuk pasukan untuk menyerang suku yang berkhianat. Tapi beliau bilang kepada sahabat ini, cuman kamu membunuh 2 orang dari suku itu yang tidak bersalah, kamu harus bayar dianya, denda. Karena kau bunuhnya mereka tidak bersalah. Ya, ini berarti ada hukum dalam Islam yang sedang diperangi yang justru memang militernya yang siap untuk berperang. Kalau masyarakat sipil tidak ada hubungannya. Itu pun kalau mereka memang sudah akan menyerang muslimin. Ringkas cerita, dia atau denda ini akan dibayar. Cuma Nabi SAW bilang, jangan kau pergi ke suku mereka, pasti kamu akan dibunuh. Jadi kita akan berikan dia atau denda 2 orang yang kamu bunuh ini kepada sekutu mereka, suku Nazir. Nah, pergilah Nabi SAW membawa uang 2 orang korban sahabat ini ke suku Nazir. Pada saat dibawa ke sana, maka orang-orang Yahudi mengatakan, baiklah, kita akan terima pemberian ini dia ini, tapi kamu tunggu sebentar, hai Muhammad. Waktu Nabi SAW lagi tunggu di bawah salah satu rumah mereka, duduk menunggu untuk membayar dia itu, maka orang-orang Yahudi Nadir mengatakan, hai Yahudi, tidak ada kesempatan untuk membunuh Muhammad seperti saat ini. Siapa yang naik ke atas rumah, lemparin batu dari atas supaya Muhammad mati. Maka ada satu orang di antara mereka mengatakan saya. Maka dia pun naik ke atas rumah, dia siapin batu besar, tapi ada wahyu turun menyampaikan kepada Nabi SAW. Kalau ada orang di atas akan melempar batu. Waktu itu Nabi lagi sama Abu Bakar, sama Umar, sama Utsman, sama Ali, sama Zubair, banyak sahabat Nabi. Tapi mereka tidak Nabi ajak bicara. Nabi cuma berdiri, kemudian Nabi pergi. Gitu kan? Sahabat mengira Nabi SAW punya hajat, mau buang air kecil atau buang air besar, keluar dari benteng itu. Ternyata lama nggak balik-balik. Maka Abu Bakar bilang sama Umar, Nabi kemana? Ayo kita cari. Cari-cari nggak ketemu. Pada saat mereka pulang ke masjid Nabi, Nabi sudah bentuk pasukan. Dan akhirnya Nabi menyampaikan kalau mereka tadinya ingin membunuhku. Maka Nabi SAW membentuk pasukan lalu mengepung bentengnya Nazir pada saat itu. Nah, waktu dikepung, Nabi minta itu yang di atas yang mau lempar batu tadi serahkan. Karena mereka tidak mau, akhirnya Nabi hukum mereka semuanya. Dan sama kasusnya, akhirnya Allah tanamkan rasa takut dalam hati mereka. Mereka mengalah dan akhirnya mereka semua keluar dari kota Madinah sama menuju ke Khaybar, tempat yang kita mau pergi. Jadi sudah 2 suku Yahudi di sana, Qainuqa sama Nadir. Mereka jadi penghuni penduduk Khaybar gitu. Nah, suku yang ketiga namanya Quraidah. Quraidah itu berada di sebelah kiri kita ini dulu bentengnya, di ujung jalan ini. Benteng mereka itu berada di pintu gerbang kota Madinah. Nanti mereka yang akan berkhianat setelah perang Ahzab, akan kita ceritakan nanti di akhir cerita tentang peperangan kita. Baik, saya akan coba jelaskan dulu tentang sebab pasukan Ahzab terbentuk. Nah, 2 suku Yahudi ini, karena mereka sakit hati dengan Nabi SAW, mereka mengajak orang-orang suku-suku Arab, terutama Quraisy dan Ghatafan, untuk bersatu, ayo kita serang Madinah. Rame-rame, kita keroyokan rame-rame. Setelah Madinah takluk, kita bagi-bagi. Nah, pemicunya siapa? Qainuqa dan Nadir. Tadi yang diusir dari Madinah, mereka pemicu perang Ahzab itu. Maka mereka membentuk koalisi yang sangat besar, terkumpullah dari Quraisy 4.000, dari Ghatafan 4.000, Ghatafan ini salah satu suku di utara Jazirah Arab, di wilayah Najd. Kemudian terkumpul juga dari Yahudi dan suku-suku lain kurang lebih 2.000, jadi 10.000 orang. Semuanya ini berkuda dan pasukan perang. Waktu itu terbentuk dan akan menyerang kota Madinah, maka sampailah berita kepada Nabi SAW. Kalau pasukan besar akan datang. Dan sebagaimana tadi saya jelaskan, kalau saya berdiri sekarang di posisi ini Bapak Ibu sekalian, anggap saya berada di ini, kita sekarang di kota Madinah. Di kiri kanan ini kan lokasi perang Khandak ya. Di kiri kanan ini, timur dan barat, itu ada batu-batu hitam yang sangat tajam di kota Madinah. Dikenal dengan wilayah timur dan wilayah barat. Sampai sekarang masih ada. Dari dulu, tidak mungkin Madinah diserang dari timur dan baratnya. Karena mereka pakai kuda dan unta. Harus lewatin wilayah batu-batu hitam yang tajam itu. Kalau dari utaranya di belakang saya, itu berarti negeri Syam. Kalau telapak tangan saya ini ada Jazirah Arab, Madinah itu ada di sini, Mekah ada di bawah. Mekah itu di selatannya Madinah. Inilah selatan Madinah ini. Jadi arah ini adalah selatan Madinah. Jadi orang Mekah hanya bisa serang dari sini. Timur nggak bisa, karena ada batu-batu hitam yang tajam. Barat nggak bisa, utara nggak bisa. Kenapa? Karena mereka harus manuver jauh sekali.
Mereka harus putar dari Mekah, putar ke atas ke negeri Syam, Palestina, baru turun ke Madinah. Itu nggak mungkin. Oleh karena itu mereka hanya bisa serang dari selatannya. Itulah sebabnya kenapa parit dibuat di jalan raya ini dulu. Karena ini satu-satunya pintu pasukan bisa masuk ke Madinah. Itu alasannya kenapa dibuat parit itu. Awalnya Nabi SAW musyawarah dengan para sahabat. Bagaimana sekarang? Kondisinya tidak memungkinkan. Setelah dikumpulkan semua laki-laki yang siap perang, di Madinah hanya ada 1.000 orang. Nggak bisa lebih. Maka mereka pun akhirnya sepakat mendengarkan pendapat satu sama yang lain sampai datang Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, wahai Rasulullah, kami di negeri Persia kalau kami lagi lemah, maka kami buat parit di depan pintu gerbang kami. Dengan begitu mereka tidak bisa loncat, tidak bisa menyerang kami. Setiap kali ada yang mau coba loncat, pasti kami akan lemparin dengan anak-anak panah gitu. Maka sepakatlah Nabi SAW dengan para sahabat buat parit. Dibuatlah parit yang sangat besar, ya. Jaraknya sangat jauh, sepanjang jalan ini sampai ke ujung sana. Dan dibagi oleh Nabi SAW per 10 sahabat itu akan dikasih sekian meter. Mereka gali, ya, lebar dan dalamnya. Itu khilaf di antara ahli sejarah tentang masalah itu. Ada yang mengatakan 6 meter, ada yang mengatakan sekian meter. Intinya parit dibuat yang kuda tidak bisa loncat gitu. Dibuat parit tersebut dan bekerja keraslah para sahabat pada saat itu. Dan semua laki-laki diwajibkan untuk datang ke sini. Kecuali yang tidak mampu. Dan Nabi SAW memilih satu benteng berada di ujung jalan ini. Benteng salah satu suku Ansar untuk meletakkan seluruh wanita, anak kecil dan orang tua. Diletakkan semua di sana. Sehingga benteng-benteng muslimin yang lain kosong. Cuma ada 2 posisi. Perempuan, orang tua dan anak-anak di benteng itu tepatnya berada di belakang benteng suku Quraidah, Yahudi yang masih ada di sini pada saat itu. Dan muslimin laki-laki yang ada di dalam parit 1.000 orang. Mereka lagi menggali. Nah pada saat itu teman-teman sekalian, terjadilah penggalian tersebut dan Quraisy tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ya, pada saat mereka datang, mereka kaget melihat. Karena mereka belum pernah tahu strategi ini. Dan mereka coba berusaha mau meloncatkan kuda mereka, tidak mampu. Ada di antara kuda-kuda yang jatuh ke dalam parit dan mereka sulit keluar. Karena di sini muslimin sudah berusaha untuk melempari mereka dengan panah-panah. Ya. Sebagian ahli sejarah ada yang mengatakan, kotak-kotak ini yang dibuat ini, itu dianggap pos-pos dulu yang dibuat oleh sahabat. Sehingga mereka bisa memantau musuh ke sana, ya. Tapi ini sebagian yang mengatakan, ya, tidak, bukti secara sejarah belum ada. Pada saat itu Bapak Ibu sekalian, lagi menggali parit ada beberapa kejadian unik. Kejadian yang pertama adalah adanya sahabat yang coba menghancurkan sebuah batu dan mereka tidak mampu. Keras sekali batu itu. Maka mereka melapor kepada Nabi SAW. Maka Nabi pun datang. Kemudian Nabi SAW memukul sendiri, ya, dengan alat beliau sehingga batu itu hancur. Dan pukulan pertama memancarkan cahaya yang terang. Hampir seluruh sahabat menyaksikan itu. Dan Nabi SAW bertakbir mengatakan Allahu Akbar. Kemudian Nabi pukul yang kedua kali, hancur belah lagi, keluar lagi cahaya. Nabi takbir lagi Allahu Akbar. Sampai 3 kali. Maka ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, tadi cahaya apa yang kami lihat itu? Dan kenapa anda bertakbir? Maka Nabi SAW mengatakan, apakah kalian melihatnya? Mereka mengatakan, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, waktu saya memukul yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan umatku menguasai wilayah Syam. Ya, sekarang Libanon, Syria, ya, Jordania dan Palestina. Dulu namanya Syam. Dan pukulan yang kedua, umatku menguasai Persia. Dan ini terjadi di masa kerajaannya Umar radhiyallahu anhu di tahun 16 Hijriah. 30.000 pasukan Muslim menembus Persia dan mengalahkan 250.000 pasukan Persia. Dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Kalau negeri Syam tadi itu di tahun 15 Hijriah dipimpin oleh Khalid bin Walid dan Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu majma'in, itu juga menembus wilayah Syam. Kemudian hantaman yang ketiga, aku melihat Yaman di tangan umatku. Pada saat itu orang-orang Yahudi menyebarkan isu yang aneh. Allah ceritakan dalam surah Al-Ahzab masalah itu. Mereka mengatakan, bagaimana Muhammad bisa mengatakan akan menguasai dunia? Sementara salah seorang di antara kita tidak ada jaminan atau ketenangan dia bisa keluar untuk menyelesaikan hajatnya. Jadi masa itu Bapak Ibu sekalian tidak ada WC di rumah. Mereka kalau mau buang air besar begitu, mereka ke padang pasir. Jadi bahasanya, karena pasukan Ahzab 10.000 di depan. Bapak Ibu bayangkan di sini penuh dengan 10.000 pasukan perang, semuanya berkuda. Dan di sini ada parit, di sini orang cemas semuanya. Karena cuma 1.000, itu 10 kali lipatnya. Gitu kan? Jadi orang-orang munafik mengatakan Muhammad menjamin buat kita menguasai dunia, sementara kita tidak ada jaminan bisa tenang untuk buang hajat gitu. Maka ini dibantah tentunya ya, karena orang-orang beriman tetap yakin dengan janji Nabi alaihissalatu wassalam, dan itu benar semua terjadi. Kejadian yang kedua,
Yang terjadi adalah tentang makanan Jabir radhiyallahu anhu. Nah Jabir ini, kalau tadi ingat saya ceritakan tentang ayahnya Abdullah bin Haram ya. Orang yang mati syahid pertama kali di Uhud yang diajak bicara sama Allah tanpa hijab. Nah ini anaknya beliau, Jabir. Jabir ini sempat menemui Nabi SAW. Waktu itu Nabi lagi diajak ngomong oleh dua orang sahabat yang mengeluh mengatakan, ya Rasulullah, kami kelaparan. Lalu mereka angkat bajunya, di perutnya itu ada satu batu. Mereka ikat dengan kain supaya perutnya ketekan, jadi laparnya kurang atau hilang gitu. Maka Nabi SAW tidak jawab. Nabi cuma angkat baju beliau dan memperlihatkan ternyata di perut Nabi ada 2 buah batu, gitu kan? Artinya Nabi seakan-akan membahasakan, saya juga lapar tapi nggak ada makanan. Waktu itu kebetulan pendapatan orang harian, karena semua laki-laki harus di sini, maka nggak ada pekerjaan mereka kecuali menggali, dan mereka kehabisan makanan, gitu kan? Tapi tetap harus kerja karena musuh sudah dekat. Maka Jabir mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya pulang ke rumah saya. Dan pada saat itu wajib setiap muslim laki-laki kalau mau pulang izin dengan Nabi SAW. Kecuali orang-orang munafik. Mereka banyak yang pulang-pulang ke rumahnya dan mereka memang tidak ikut bekerja. Tapi itu tidak dipedulikan oleh Nabi SAW. Maka Jabir diizinkan pulang. Lalu Jabir pulang ke rumahnya lalu berkata pada istrinya, sesungguhnya aku telah melihat sesuatu yang menyedihkan dari Nabi SAW. Kata istrinya, kenapa? Apa yang kau lihat? Saya lihat Nabi di perutnya ada 2 buah batu dan katanya beliau kelaparan. Sudah beberapa hari tidak makan. Apa kau punya makanan? Kata istri Jabir, saya punya tertinggal 1 sak gandum. 1 sak itu sekitar 2 telapak tangan orang dewasa. Berarti 2,5 kilo lah gandum ya, tepung gandum. Dan di sebelah rumah kita ada 1 kambing kecil. Ada 1 kambing kecil, yang kambing ini milik kamu. Kalau kamu mau sembelih kambing itu, kemudian setelah itu kita buat marak dan saya buat adonan roti gandum. Lalu undanglah Nabi SAW dengan 2-3 orang sahabat beliau. Maka kata istri Jabir, baiklah, kalau begitu kita lakukan. Disembelihlah kambing tersebut, dibuatlah kari, kemudian istri Jabir juga buat adonan roti gandum. Setelah siap, kata istri Jabir, panggillah Nabi SAW dan ajak, jangan salah, 3-4 orang sahabat beliau. Jangan lebih karena makanan tidak ada, tidak cukup. Kata Jabir, baiklah. Lalu Jabir kembali ke lokasi ini Bapak Ibu sekalian. Langsung menemui Nabi SAW dan berkata, ya Rasulullah, ladayya tu'ayyim, saya punya sedikit makanan. Maka kata, datanglah anda dengan 3-4 orang sahabat anda. Kata Nabi SAW, apa yang kau punya Jabir? Kata Jabir, saya punya 1 ekor anak kambing, atau 1 anak kambing kecil yang sudah kami sembelih buat marak. Dan istri saya punya 1 sak, 2 telapak tangan besar gandum, kami buat roti. Kata Nabi SAW, sungguh sudah banyak. Maka Nabi tiba-tiba Bapak Ibu sekalian naik di salah satu batu tinggi di Khandak, lalu teriak dengan suara keras dan mengatakan, wahai muhajirin dan ansar, Jabir undang kalian semua. Waktu itu Jabir kaget, 1000 orang diundang semua. Kata Jabir, ya Rasulullah, seluruh muhajirin dan ansar? Kata Nabi SAW, iya. Pulanglah ke rumahmu dan ingat, jangan sentuh makanan itu. Jangan sentuh makanan itu. Maka pulanglah Jabir pontang-panting ke rumahnya nih. Karena dia bingung mau menerima 1000 orang tamu. Waktu itu rumah Jabir hanya rumah masa itu 4x4, 4x5. Nggak ada yang besar gitu. Paling bisa masuk 5-10 orang maksimal gitu. Maka dia pulang lalu dia mengatakan pada istrinya, sungguh kita sudah dipermalukan gitu. Kata istrinya, kenapa? Kata dia, Rasulullah SAW undang muhajirin dan ansar. Maksudnya bukan dipermalukan oleh Nabi. Maksud dia adalah, kita ini bisa malu nih kalau tidak siap untuk menjambut tamu. Maka kata istrinya, kenapa? Nabi SAW undang seluruh muhajirin dan ansar, 1000 orang. Kata istri Jabir, bukankah saya sudah bilang undang Nabi dengan 3-4 orang sahabatnya? Dia bilang, iya, tapi Nabi yang lakukan itu. Tapi istri Jabir cerdas, dengan keimanannya dia mengatakan, apakah ada pesan Nabi? Kata Jabir, iya ada. Pesannya saya pulang dan jangan sentuh makanan itu. Kata istri Jabir, jangan sentuh kalau gitu, tunggu Nabi datang. Gak lama kemudian Nabi datang dengan seluruhnya, 1000 orang di sini. Datang menuju ke rumah Jabir. Lalu Nabi SAW masuk dan beliau mendoakan kari yang ada di panci dan juga menyentuh adonan gandum tadi sambil berkata kepada istri Jabir, panggillah khabbaza. Khabbaza itu pembuat roti. Biasanya kalau dipanggil kalau mau buat ratusan atau ribuan roti. Kata istri Jabir, ya Rasulullah, cuma 1 sak saja. Saya bisa buat sendiri. Kata Nabi SAW, tidak bisa. Panggil khabbaza. Dipanggillah beberapa orang yang mahir buat roti datang. Setelah itu Nabi SAW berkata kepada Jabir, panggillah 10 orang. Panggil 10 orang datang, makan. Nah perlu Bapak Ibu tahu dalam riwayat Bukhari disebutkan, mereka ini sudah 3 hari nggak makan. Kelaparan gitu. Mereka sangat kelaparan. Jadi mereka ini 10 orang masuk, akan dikasih makan untuk menghilangkan lapar 3 hari yang lalu.
dan juga untuk lapar-lapar beberapa hari ke depan, karena nggak tahu ada makan atau tidak. Tapi Nabi SAW tidak batasi. Setiap kali ada sahabat datang, ditaruh di wadah piring, ya, kari kambingnya sama kambingnya, kemudian Nabi SAW ya, meminta adonan rotinya, lalu kemudian ditaruh. Dan mereka makan sampai puas. Setelah 10 orang ini puas makan, keluar, masuk lagi 10 orang yang setelahnya. Sampai 1000 orang itu selesai semua. Kata Jabir radhiyallahu anhu dalam hadis Bukhari, demi Allah, tidak sedikit pun marak kami kurang, dan adonan roti kami setiap kali disobek pasti akan utuh lagi. Sampai semuanya selesai makan. Setelah itu Nabi SAW mengatakan, wahai Jabir, berikanlah makanan kepada tetangga-tanggamu dan muslimin karena mereka sedang tertimpa lapar. Maka Jabir pun membagikan kepada orang-orang lain. Dan ada juga sahabat yang lain, seorang sahabat suaminya kerja di sini dan dia berkepikiran suaminya nggak ada makanan. Kejadian yang lain, dia sempat mengirim 1 keranjang kurma. 1 keranjang kurma ini dikirim ke sini, tapi suaminya soleh. Dia nggak langsung makan. Sama timnya 10 orang kata digali parit. Maka dia bawa ke hadapan Nabi SAW. Maka Nabi minta agar didatangkan, maka Nabi SAW buka jubah beliau, kemudian dituanglah kurma itu di situ, tiba-tiba menjadi banyak seperti gunung. Dan semua 1000 orang sahabat itu bisa makan dan menjadikan bekal mereka beberapa hari ke depan. Nah ini kejadian yang terjadi pada saat mereka gali parit. Juga kejadian yang lain adalah orang-orang Ansar, sempat ada satu sahabat namanya Juwailin. Ini artinya serangga ya. Nah waktu itu Nabi SAW tanya, siapa namamu? Dia sebut. Kata Nabi SAW, mulai sekarang kau Amr. Maka digantilah namanya Amr. Lalu dilantunkan oleh para sahabat gitu ya. Dia telah diganti namanya dari Amr setelah Juwailin gitu kan. Maka itu dilantunkan sahabat. Kemudian ada sahabat lain mulai mengucapkan kata-kata yang bagus. Mereka mengatakan, Allahumma la isya illa isyatal akhirah, Allahumma gfir lil muhajirin wal ansar. Jadi artinya, ya Allah, tidak ada kehidupan yang kami kejar kecuali kehidupan akhirat, maka ampunilah muhajirin dan ansar. Maka Nabi SAW juga ikut melantunkan sampai menjadi sebuah syiar di sepanjang khandak ini, bahasa itu selalu dikumandangkan. Sampai akhirnya parit selesai. Nah selesai parit, Nabi SAW letakkanlah pos-pos sahabat di sini sambil menunggu pasukan Ahzab datang. Setelah pasukan Ahzab datang, Bapak Ibu sekalian di sini, mereka bingung melihat karena mereka tidak pernah lihat strategi ini. Mereka melakukan berbagai macam cara, tapi tidak berhasil. Dan mereka mengepung lokasi ini kurang lebih 43 hari. Dan tidak pernah berhasil untuk menembus Madinah. Cuman ada kedua kejadian yang sempat terjadi pada saat itu. Yang pertama, lolosnya kurang lebih ada 5 kesatria dari Quraisy. 2 mati, yang 3 berhasil lolos kembali. Yang lolos itu Amr bin Wud, ya, dan ada Naufal bin Muawiyah. Nah ada 3 lagi, tapi yang 2 ini yang kita perlu bahas gitu. Karena mereka sepakat, udah kita coba loncat gitu. Mereka pilih kuda terbaik mereka picu kecepatan yang sangat tinggi dari belakang, kemudian mereka minta sebagian daripada pasukan di depan itu untuk menyentak-nyentakkan kaki kuda mereka sehingga bagian parit itu tertimbun, gitu kan. Mereka berhasil lolos loncat ke sini, dan pada saat mereka lolos sini, maka tiba-tiba mereka menantang duel, mubarazah. Majulah Amr bin Wud. Amr bin Wud ini siapa Bapak Ibu sekalian? Seorang kesatria Quraisy yang terkenal belum pernah kalah sekalipun duel. Dan orangnya sudah berumur 80 tahun pada saat itu. Badannya sangat kekar sekali. Maka dia menggunakan baju besi semuanya. Dan dia menantang muslimin sambil mengatakan, siapa di antara kalian yang menantangku? Maka sahabat bertanya sama yang lain, siapa orang itu? Siapa orang? Terutama orang-orang Ansar, mereka tidak tahu. Maka orang-orang Mekah mengatakan itu Amr bin Wud. Maka mendengar namanya tidak ada sahabat yang berani keluar. Maka Nabi SAW mengatakan, siapa yang akan maju menghadapi Amr bin Wud? Berdirilah Ali bin Abi Thalib mengatakan, saya Rasulullah. Waktu itu umurnya masih sekitar 20-25 tahun. Maka Nabi SAW mengatakan, duduklah Ali. Ini adalah Amr bin Wud. Siapa yang mau menghadapi Amr bin Wud? Tidak ada yang menyaut, Ali menyaut. Sampai 3 kali Ali tetap mengatakan, saya Rasulullah. Kata Nabi SAW, saya khawatir dia membunuhmu. Kata Ali, saya akan membunuhnya insya Allah ya Rasulullah. Maka Ali pun maju. Pada saat maju, Amr bin Wud ini lagi ada di atas kudanya. Maka kata Amr bin Wud, siapa kamu ini? Dia bilang, saya Ali. Lalu kata Amr bin Wud, kau Ali bin Muawiyah. Ada satu orang tua yang tadinya Quraisy masuk Islam. Sepadan dengan dia gitu. Kata dia, bukan, saya Ali bin Abi Thalib. Nah perlu Bapak Ibu tahu, Amr bin Wud ini itu lebih tua bahkan dari Abu Thalib, ayahnya Ali. Maka dia bilang, pulanglah hai anak kecil, tidak usah berhadapan dengan saya, panggil orang yang sepadan.
Maka Ali mengatakan, wahai Amr bin Lut, saya dengar kamu ini kalau diberikan dua pilihan, kau akan pilih salah satunya. Dan kau tidak mungkin menolak. Kata dia, benar. Lalu kata Ali, maka saya mengajak kamu yang pertama, untuk kamu syahadat. Diucapkanlah syahadat, masuk Islam. Maka kata Amr bin Lut, saya tidak perlu itu. Saya keluar untuk berperang. Maka kata Ali, kalau begitu yang kedua, duellah dengan saya. Maka Amr bin Lut pada saat itu marah karena merasa ditantang. Dia turun dari kudanya, lalu dia bunuh kudanya sendiri. Dengan satu tebasan, kuda itu bisa terbelah dua. Saking kuatnya pukulan dia. Kemudian dia dengan marah langsung menyerang Ali. Terjadilah duel yang sangat dahsyat di sini, digambarkan dalam buku-buku sejarah sampai berdebu berterbangan, dan para sahabat menggambarkan kami belum pernah lihat duel sedahsyat itu. Ringkas cerita, setelah sekian lama duel, Amr bin Lut sempat menghantamkan dengan sangat kuat pedangnya ke arah perisai Ali dan sampai retak dan hampir mengenai pundak Ali dikatakan pada saat itu. Dan di kesempatan itu Ali langsung menyabetkan pedangnya ke arah kemaluan Amr bin Lut dan akhirnya menebasnya dari bawah ke atas dan membuat Amr bin Lut jatuh. Dan pada saat itu Ali takbir karena masih debu berterbangan, orang belum tahu kalau mati. Setelah dia takbir, Nabi SAW takbir dan semua sahabat takbir. Berarti menandakan Amr bin Lut wafat pada saat itu. Nah, dari 5 orang kesatria ini yang paling perkasa dia. Nah, pada saat Amr bin Lut kalah, yang 4 ini ketakutan. Mereka berusaha untuk lari kembali gitu. Nah, salah satu mereka yang sempat telat kembali loncat ke sana namanya Naufal. Nah, Naufal ini dikejar oleh Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Kata Abdullah bin Zubair, saya menyaksikan pada saat itu umurnya masih sekitar 5 tahunan di perang Khandaq. Dia bilang, saya menyaksikan ayah saya Zubair mengejar Naufal dan menebasnya dari belakang sehingga terbelahlah badan si Naufal dan mati pada saat itu. Dan dia salah satu korban yang ada di sini. Nah, setelah itu tidak ada lagi penyerangan dari orang-orang Quraisy karena mereka merasa tidak ada lagi cara yang terbaik. Yang kedua yang terjadi di sini adalah bagaimana negosiasi terjadi antara Quraisy, suku Qainuqa Nadir dengan suku Quraidah. Nah, suku Yahudi yang ketiga tadi yang saya bilang ada di sini ya. Mereka tadinya ada kesepakatan damai dengan Nabi SAW, mereka tidak mau untuk berkhianat. Nama pimpinannya Ka'ab, seingat saya Ka'ab bin Malik ya. Orang ini diajak negosiasi sama kepala suku Qainuqa dan Nadir, Huyai bin Akhtab ya, dengan kalau tidak salah Salam bin Mushkim. Nah, 2 orang ini mengajak negosiasi, tapi Ka'ab tidak mau, mengatakan tidak, saya takut sama Muhammad. Nanti kalau kalian pergi saya akan diperangi, gitu kan? Tapi mereka negosiasi sampai mengatakan, apa yang kau takuti? Lihat depan mata kamu 10.000 pasukan. Jelas-jelas akan menang melawan Madinah. Dan kalau menang, kita akan rebut Madinah. Seluruh wanita dan anak kecil muslimin jadi harta rampasan perang kita. Harta mereka juga begitu, laki-lakinya kita perbudak. Mereka bilang begitu. Sampai akhirnya Quraidah ternegosiasi dan mereka mau berkhianat. Nah, Nabi SAW mencium pengkhianatan itu. Beliau mengutus 2 orang sahabat, Sa'ad bin Rabi dan Sa'ad bin Mu'adz. 2 sahabat yang mulia ini diutus Sa'ad bin Ubadah dan Sa'ad bin Mu'adz. 2 sahabat ini diutus untuk datang melihat berita tentang Quraidah. Pada saat mereka datang ke sana, mereka temukan ternyata Quraidah sudah mulai menantang muslimin. Maka mereka melapor kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, sepertinya mereka sudah berkhianat. Maka Nabi SAW di situ menyampaikan kepada para sahabat tentang pengkhianatan Quraidah. Nah, yang jadi masalah sini Bapak Ibu sekalian, parit yang panjang ini, sepanjang jalan ini, di ujungnya, kalau di sini sebelah kiri kita ya, itu ada benteng Quraidah, sekarang sudah tidak ada bekasnya. Itu kalau dibuka pintu gerbangnya, pasukan Ahzab bisa masuk dengan mudah. Karena di situ tidak ada parit. Dan benteng ini sangat besar gitu. Nah, subhanallah, dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, begini kalau Allah mau datangkan pertolongannya ya, sehingga pasukan Ahzab kalah. Dan kita tutup dengan kisah-kisah yang unik ini, yaitu peran tante Nabi namanya Sofia binti Abdul Muttalib. Jadi di antara tante-tante Nabi yang masuk Islam adalah Sofia binti Abdul Muttalib. Ini adalah ibunya Zubair bin Awam ya. Nah, ceritanya begini Bapak Ibu sekalian, rupanya pada saat malam mereka sepakat akan berkhianat besok, membuka benteng Quraidah, maka anak-anak muda dari Quraidah, ya, prajurit-prajurit mereka mengatakan, di belakang kita ini ada benteng Muslim. Tadi kan saya bilang di belakang Quraidah kan ada benteng, ditaruh semua wanita, orang tua dan anak-anak kan. Mereka bilang, kita serang benteng itu, kita ambil wanita-wanita mereka, kemudian kita pesta-pesta. Nanti besok kita buka benteng. Subhanallah, di benteng ini tidak ada kecuali wanita, anak kecil dan orang-orang tua. Dan salah satu orang tua itu namanya Hassan bin Thabit. Umurnya sudah 80 tahun lebih. Orangnya sangat lemah, penyair Nabi. Maka dia tidak ikut berperang. Maka Sofia berada, tante Nabi ada di atas benteng. Dia lihat dari bawah ini banyak prajurit-prajurit Quraidah mau naik ke benteng, mau buka pintu gerbang.
Maka Sofia bilang kepada Hassan ibn Thabit, hai Hassan, lawan mereka. Kata Hassan, saya lemah, umur saya 80 tahun, saya tidak mampu, saya tidak ikut berperang. Maka Sofia ambil inisiatif sendirian, Bapak Ibu sekalian. Dia pakai baju laki-laki, pakai topi besi, pakai baju besi, padahal beliau perempuan gitu kan, tante Nabi ini. Kemudian beliau ambil pedang dan beliau pakai perisai. Pada saat ada satu prajurit Yahudi sempat naik duluan, maka tanpa tunggu lama dipukul kepalanya dengan perisai, kemudian ditebas lehernya oleh Sofia. Bagaimana terjadi Allah alam, tapi pada saat itu leher Yahudi ini terpotong. Maka Sofia berdiri di benteng sana, mengangkat kepala prajurit Yahudi itu, memperlihatkan kepada teman-temannya yang belum naik, lalu melemparnya ke bawah. Gara-gara kejadian kecil ini, subhanallah, seluruh Quraidah nggak jadi berkhianat. Karena mereka bilang, kalau begitu berarti di benteng ini banyak laki-laki. Mereka nggak sangka kalau yang menebas leher ya prajurit ini adalah wanita. Apalagi pakai baju lengkap seperti laki-laki gitu. Nah ini hikmah yang luar biasa Allah jadikan. Pada saat itu Nabi SAW dan pasukan lagi ada di sini. Di sana tidak ada orang itu. Kalau berhasil mereka tembus, maka begitulah akan habislah Madinah pada saat itu. Ini cerita, akhirnya mereka ketakutan, mereka kembali ke benteng mereka. Dan mereka tidak mau berkhianat gitu kan. Sudah mulai berpikir untuk tidak berkhianat. Nah ada kejadian unik Bapak Ibu sekalian. Di malam itu, yang besok akan terjadi penyerangan besar-besaran dari orang Quraisy. Penyerangan terakhir setelah 43 hari mengepung. Itu ada satu tokoh mereka namanya Naim ibn Mas'ud. Ini unik ini. Naim ibn Mas'ud ini setara dengan Abu Lahab, Abu Jahal. Orang yang sangat punya suara di sana di Mekah gitu. Dia tiba-tiba melempar surat dengan anak panah ke arah sini, ke arah muslimin. Meminta agar Nabi SAW mengizinkan dia untuk datang. Dan dia mau masuk Islam. Bayangkan bagaimana hidayah datang di saat peperangan lagi berkecamuk gitu. Maka Nabi SAW suruh sahabat turunkan tangga, biasa dari kayu dan tali, untuk menjemput dia. Naim datang. Lalu betul-betul Naim masuk Islam, syahadat. Dan Nabi SAW dapat wahyu kalau dia jujur dengan Islamnya. Maka Naim mengatakan, ya Rasulullah, setelah kita mengepung di sini, saya melihat kebenaran daripada kalian dan saya akhirnya masuk Islam. Perintahkan saya ya Rasulullah, perintahkan saya. Maka kata Nabi SAW, kau cuma satu orang hai Naim. Tapi kalau kau bisa kacaukan mereka, kacaukan saja. Maka kata Naim, bisa ya Rasulullah. Tapi saya akan mengucapkan bohong. Gitu kan? Ini saya harus bohong dalam peperangan. Kata Nabi SAW melakukan. Makanya beliau mengatakan dibolehkan berbohong dalam peperangan untuk strategi perang. Kan gitu. Maka Naim kembali. Naim ini luar biasa. Dan ini pertolongan dari Allah SWT. Di malam itu, lagi musim dingin yang sangat memuncak. Tiba-tiba saja ya Naim datang ke Quraidah. Lalu mengatakan, izinkan saya masuk. Maka dibukakan benteng. Karena mereka tahu Naim ini adalah pasukan Quraisy. Maka kata Naim kepada pimpinan-pimpinan Quraidah, apakah kalian tahu siapa saya? Mereka bilang iya. Apakah kalian tahu permusuhanku terhadap Muhammad dan Islam? Mereka bilang iya. Apakah kalian tahu bagaimana setiaku dengan Quraisy? Mereka mengatakan iya. Kalau begitu saya ingin memberikan kalian pendapat. Setelah 43 hari kami mengepung, Quraisy sudah jenuh. Dan mereka sebentar lagi akan pulang. Ketahuilah, kalian telah berkhianat kepada Muhammad. Maka dengan khianat kalian ini, ya, kita sambil jawab azan ya. Maka dengan khianat kalian ini, berarti kalian akan ya diperangi nanti. Kalau pasukan Ahzab pergi, kalian akan diperangi nanti. Lalu bagaimana saranmu kata mereka? Kata Naim, minta 10 orang tokoh Quraisy agar tinggal di benteng kalian. Agar tinggal di benteng kalian. Maka kata mereka pendapat yang bagus sebagai jaminan supaya pasukan Ahzab tidak tinggal. Tanpa menunggu, Naim turun dari benteng mereka, langsung kumpul sama tokoh-tokoh Quraisy. Dan dia minta hanya mau kumpul sama tokoh-tokoh Quraisy saja. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, la ilaha illallah. Jadi akhirnya kumpullah Naim dengan tokoh-tokoh Quraisy. Dan dia mengatakan, apakah kalian tahu siapa saya? Mereka bilang iya. Apakah kalian tahu bagaimana permusuhan antara Muhammad dan Islam? Mereka bilang iya. Kalian tahu kedudukanku di sisi kalian? Iya. Kalian tahu bagaimana aku sangat loyal dengan suku Quraidah? Mereka bilang iya. Maka kata Naim, ketahuilah Quraidah akan berkhianat. Quraidah akan berkhianat. Mereka akan minta 10 orang tokoh kalian untuk diserahkan kepada Muhammad sebagai jaminan mereka. Oleh karena itu hati-hatilah. Maka Abu Sufyan bilang, saya mau pastikan benar atau tidak tuh. Maka Abu Sufyan pun pergi ke suku Quraidah. Lalu kumpul sama mereka. Dan mengatakan, hai Quraidah,
besok kita akan menyerang. Rame-rame, buka benteng kalian. Kata Quraidah, besok hari Sabtu. Kita nggak bisa perang. Orang Yahudi nggak perang hari Sabtu. Betul waktu itu hari Sabtu memang gitu kan. Maka kata Abu Sufyan, hari Ahad kalau begitu. Kata orang-orang Quraidah, boleh. Tapi kami minta satu. Kalian harus menyerahkan 10 orang tokoh kalian kepada kami. Supaya mereka bersama kami di sini. Maka Abu Sufyan bilang, oh kalau begitu Naim benar nih. Ya, Naim benar nih. Ternyata mereka mau minta 10 orang tokoh kami. Maka Abu Sufyan langsung pulang ke pasukan mereka. Kemudian coba untuk mengumpulkan tokoh-tokoh Quraisy. Gitu. Oke, kita akan tutup kisahnya insya Allah ya. Jadi akhirnya Naim berhasil mengacaukan kedua kelompok ini, koalisi ini. Antara Quraidah sama orang-orang Quraisy. Maka Abu Sufyan berkata, kembali kepada orang-orang Quraisy lalu mengatakan, kumpullah tokoh-tokoh kalian. Nah di waktu yang bersamaan, pada saat itu, Nabi SAW lagi ingin informasi bagaimana ini perkembangan musuh di sana. Beliau terus saja berdoa sama Allah minta petunjuk pada saat itu. Subhanallah, Nabi SAW waktu itu lagi dingin sekali mengatakan kepada para sahabat, siapa yang mau nyebrang ke sebelah membawakan informasi musuh baginya surga. Karena dingin malam dan waktu itu betul-betul menegangkan kondisinya, maka sahabat tidak ada yang nyaut padahal dijamin surga 2 kali, 3 kali. Akhirnya kaki Nabi SAW tersentuh kepada Hudzaifah radhiyallahu anhu. Hudzaifah bin Yaman mengatakan, saya waktu itu lagi kedinginan dan saya tidak punya untuk berlindung kecuali baju saya dan selimut istri saya yang kecil yang juga tidak bisa nutupi kaki saya. Maka tiba-tiba kaki Nabi tersentuh, lalu Nabi mengatakan, siapa ini? Lalu saya mengatakan, saya Hudzaifah ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, hai Hudzaifah, berdirilah dan pergilah ke pasukan musuh, bawa informasi tentang mereka. Dan ingat, jangan melakukan pembunuhan apapun. Maka Hudzaifah mengatakan, saya pun berdiri pada saat itu. Dan begitu saya mau menjalankan tugas, tadinya dingin sekali, tiba-tiba saya seperti berada di sebuah tempat yang sangat hangat. Kemudian saya turun ke lembah, lalu kemudian saya menyeberang. Di sana saya temukan ada satu api unggun yang besar sekali. Dan di sana ternyata ada satu orang yang badannya besar, lagi menghangatkan tubuhnya dengan api itu, karena panas sekali. Karena dingin sekali. Dan dia berkata, wahai tokoh-tokoh Quraisy, kita akan mengambil keputusan jelas pada malam ini, maka pastikan di sebelah kalian semuanya adalah orang-orang dari kita, tidak ada musuh gitu. Tapi Hudzaifah mengatakan, pada saat saya lihat, saya tahu itu Abu Sufyan. Dan saya sempat mengambil anak panah saya akan memanahnya. Dan demi Allah kalau saya lepaskan, pasti dia akan membunuhnya. Tapi saya mengingat Nabi SAW bilang, jangan membunuh, maka saya berhentikan. Dan waktu dia bilang, Abu Sufyan bilang, pastikan semua di sebelah kalian ya adalah teman-teman kita. Maka mereka menyebut, ya mereka mengatakan, saya Fulan. Sebelah kanan saya siapa? Fulan. Sebelah kiri saya siapa? Fulan gitu. Jadi nama-nama ini masyhur di Mekah. Kata Hudzaifah, saya bingung, harus mulai bagaimana? Maka tiba-tiba Allah kasih petunjuk. Saya mengatakan, sebelah kanan saya siapa? Disebut namanya. Sebelah kiri saya siapa? Disebut namanya. Lalu dia bilang, saya tidak ditanya. Dan dengan itu dia selamat. Karena kalau tidak tadinya akan disebut namanya, akan ketahuan gitu. Maka tiba-tiba dia bilang, Abu Sufyan mengatakan, sungguh kita sudah mengepung 43 hari dan Quraidah saya sudah pastikan akan berkhianat. Maka kita akan bubar malam ini. Maka begitu mendengar bahasa bubar, semua tokoh-tokoh Quraisy yang memang sudah jenuh juga mengatakan, kita bubar. Maka mereka ramai-ramai pada saat itu untuk mempersiapkan diri. Dan pada malam itu Allah datangkan angin yang sangat kencang. Nah kalau kita Idul Adha sering baca ya, di antara potongan yang zikir kita baca, wahazamal ahzaba wahda. Artinya, dan Allah mengalahkan pasukan Ahzab sendiri. Itu dengan mengirimkan angin pada mereka, angin yang sangat keras. Dan sebelum mereka bersiap-siap, sudah terbongkar semua kemah-kemah mereka, kendi-kendi mereka. Akhirnya mereka bubar semuanya. Nah, Hudzaifah kembali dan menyampaikan kepada Nabi SAW untuk Nabi lagi sholat malam di kemahnya. Karena gelap sekali tidak nampak, maka muslimin tidak tahu apa yang terjadi. Karena kencangnya angin cuma ada di lokasi mereka, di tempat muslimin tidak gitu. Nah pada saat itu Nabi SAW disampaikan oleh Hudzaifah tentang beritanya, lalu Nabi suruh Hudzaifah tidur. Dan Nabi SAW sholat sampai akhirnya pagi hari, kata Hudzaifah, Nabi SAW menendang saya sambil mengatakan, bangunlah wahai tukang tidur. Ya, kemudian dia bangun, lalu dia sholat. Setelah itu Hudzaifah mengatakan, saya lihat pasukan Ahzab sudah tidak ada. Maka bubarlah pasukan Ahzab tersebut dengan kejadian ini. Dan kata Nabi SAW, setelah hari ini tidak akan pernah lagi ya Quraisy menyerang kita. Nah, kita tutup teman-teman sekalian dengan berita penting tentang Quraidah ya. Jadi setelah bubar pasukan Ahzab, Nabi SAW mengajak sahabat untuk pulang ke rumah masing-masing. Beliau pun dalam riwayat Bukhari pulang ke rumahnya. Kata Aisyah, tadi Allah pada saat beliau mau pulang ke rumahnya, mau membersihkan badannya, tiba-tiba ada yang ketuk pintu. Dan ternyata dia adalah Dihyal Kalbi.
ini sahabat Nabi. Tapi sebenarnya bukan, dia adalah Jibril. Jadi Jibril SAW sering kali menjelma menjadi sahabat ini gitu. Maka dia mengatakan setelah ketemu dengan Nabi SAW, wahai Muhammad, apakah kalian sudah melepaskan baju-baju perang kalian? Sesungguhnya kami para malaikat tidak melepaskan baju kami sampai kami mendatangi benteng itu. Ditunjuklah benteng Quraidah. Maka Nabi SAW tidak jadi mandi, pakai lagi baju perangnya, lalu mengiklankan kepada semua sahabat. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan sholat asar kecuali di benteng Quraidah. Itu sudah masuk waktu asar, gitu kan? Maka semua sahabat berbondong-bondong menuju ke sana. Dan Nabi SAW segera naik kuda beliau dan beliau mengatakan, apakah kalian tadi lihat Dihyal Qalbi di sini menunggangi kuda dan di kudanya ada di pelananya itu ada beludur warna biru? Mereka mengatakan iya. Kata Nabi SAW, itu adalah Jibril, kejar, dia lagi ke Quraidah. Maka semua sahabat akhirnya menuju ke suku Quraidah. Nah, suku Quraidah ini akhirnya dikepung oleh para sahabat. Dan pada saat itu ada kejadian, jadi sebagian sahabat melihat karena waktu asar sudah mau habis, mereka sholat di jalan. Ada sahabat yang tidak sholat karena mengikuti Nabi. Nabi bilang jangan sholat sampai di Quraidah. Maka tiba maghrib mereka belum sholat maghrib dan belum sholat asar. Maka mereka mengatakan, ya Rasulullah kami belum sholat asar. Maka Nabi SAW membolehkan mereka sholat asar di waktu itu walaupun sudah lewat, karena memang Nabi mengatakan jangan yang sholat asar kecuali tiba di Quraidah. Dan Nabi juga tidak menyalahkan yang sholat di tengah jalan. Ringkas cerita, dikepunglah Quraidah. Dan mereka karena ketakutan mereka dikepung beberapa hari sampai akhirnya mereka melepaskan atau mereka minta perdamaian dengan Nabi SAW. Namun Nabi tidak mau karena mereka berkhianat. Dan Nabi akhirnya mengatakan keputusan akan kita putuskan dengan tegas pada saat ini. Nah, ada satu pimpinan Ansar namanya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Beliau termasuk sahabat yang mati syahid di sini. Karena ada salah satu panah dari pasukan Ahzab yang kena ke dada beliau. Dan selama beliau berjaga-jaga di khandak ini, darah ngucur terus. Dan beliau sempat dirawat di Masjid Nabi dan dirawat oleh seorang wanita namanya Nufailah radhiyallahu anha. Ini dianggap perawat pertama dalam Islam karena dia merawat, dan Nabi SAW sering kali membawa dalam peperangan sekitar 20 wanita, baik untuk bantu masak atau mengobati orang-orang yang sedang luka. Saat ini adalah sekutunya suku Quraidah dan dia sangat baik dengan mereka. Tapi pada saat itu beliau sudah mengatakan pada dirinya pada saat dia sedang sakit, ya Allah, kalau seandainya ada pertempuran lagi dengan Quraisy setelah hari ini, setelah perang Khandaq atau perang Ahzab, hidupkan saya. Tapi kalau tidak ada, wafatkan saya. Tetapi setelah saya ambil keputusan tegas tentang Quraidah. Maka pada saat itu Nabi SAW tiba-tiba mengatakan kepada orang-orang muslimin, kita serahkan saja keputusan pada sekutu Quraidah, yaitu sukunya Sa'ad bin Mu'adz. Maka mereka semua mengatakan, oh kami setuju kalau Sa'ad bin Mu'adz. Orang-orang Yahudi pun mengatakan, oh kami setuju kalau Sa'ad bin Mu'adz. Maka Sa'ad pun jalan. Sementara jalan ke sana, menuju ke suku Quraidah, maka orang-orang mengatakan, wahai Sa'ad, berbuat baiklah pada sekutu-sekutu kita. Maksudnya maafkanlah mereka. Maka Sa'ad mengatakan, sudah tiba saatnya. Sa'ad akan mengambil keputusan tegas, ya, sesuai dengan keputusan Allah dan Rasulnya. Maka begitu Sa'ad datang, Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, berdirilah untuk tuan kalian. Karena memang beliau kepala suku. Maka semua berdiri. Lalu Sa'ad mengatakan, apakah semua suku Aus setuju dengan keputusanku? Mereka mengatakan iya. Apakah semua suku Khazraj setuju dengan keputusanku? Mereka mengatakan iya. Lalu kemudian beliau hadap kepada muslimin umumnya, termasuk muhajirin dari Mekah, apakah kalian setuju dengan keputusanku? Mereka mengatakan iya. Lalu beliau menghadap ke Nabi SAW mengatakan, apakah yang ada di sini, maksudnya menghormati Nabi, setuju dengan keputusanku? Maka Nabi mengatakan iya. Maka luar biasa, tiba-tiba saat mengatakan, aku putuskan 700 prajurit laki-laki Quraisy dibunuh semua. Keputusannya begitu. 700 ini semua dibunuh karena mereka berkhianat. Maka Nabi SAW teriak mengatakan, Allahu Akbar, engkau telah memutuskan sesuai dengan keputusan Allah dari langit di sana. Maka akhirnya mulailah Nabi SAW perintahkan digali parit, kemudian per 10-10 orang dibawa dan dibunuh pada saat itu. Ya. Kecuali ada beberapa orang, ada di antara yang sempat ya minta maaf dan dimaafkan oleh Nabi, ada yang 1-2 orang yang sempat lolos, tapi selebihnya semuanya dihukum mati pada saat itu. Dan akhirnya anak-anak dan wanita mereka menjadi harta rampasan perang dan benteng mereka, dan habislah suku Quraidah pada saat itu. Dan salah satu dari mereka, kalau tidak salah namanya Raihana, itu menikah dengan Nabi SAW. Dan ini akhir daripada kisah suku Quraidah.